Guru Mapel PPK SMK Negeri 1 Majalengka. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Kompetensi dasar yang akan diraih, yang pertama kompetensi pengetahuan. Siswa nanti diharapkan dapat menentukan standar laporan keuangan. Kompetensi dasar keterampilan yaitu tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan, perubahan pada suatu perusahaan pada periode tertentu yang biasanya yaitu 1 tahun. Ada 4 laporan keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan penerimaan, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan likuiditas. Neraca berisi gambaran posisi keuangan yang menunjukkan aktivitas, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, di mana dengan persamaan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset di sini bisa dikatakan yaitu sebagai harta, liabilitas yaitu hutang, dan ekuitas adalah modal. Neraca aktiva lancar akan dipisahkan dengan neraca aktiva tidak lancar. Begitu juga kewajiban jangka pendek tentu akan dipisahkan dengan kewajiban jangka panjang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari modul contoh bentuk neraca halaman 61. Ada 2 bentuk neraca. Yang pertama berbentuk laporan dan yang kedua neraca berbentuk skonto. Akan saya perlihatkan di sini yaitu neraca dengan bentuk skonto, di mana laporannya sebelah menyebelah, di mana sebelah kiri yaitu sisi aktiva atau harta dipisahkan antara harta lancar dan harta tidak lancar. Kemudian di sisi sebelah kanan yaitu berupa pasifa yang berisi tentang akun kewajiban atau hutang, dan sisi sebelah modal. Untuk selanjutnya, laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu bagian dari laporan keuangan yang memuat dan menyediakan informasi tentang berjalan keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Unsur-unsur yang terkandung dalam laporan rugi laba ini berupa pendapatan, keuntungan, dan kerugian. Di sini laba bersih sama dengan dari laba kotor dikurangi beban usaha, dan laba kotor diambil dari penjualan bersih dikurangi harga penjualan. Dalam menyusun laporan laba rugi dapat disusun dengan 2 format, yaitu format bentuk single sheet dan format berbentuk bank. Sebagai contohnya di sini contoh laporan CV GG Anambas, unsur-unsur terdapat laba yaitu pendapatan, kemudian beban. Di sini pendapatan berjumlah 12 juta dan total beban yaitu yang terdiri dari PPKJ, transportasi, akomodasi, komisi, dan lain-lain berjumlah total 3 juta. Pendapatan dikurangi dengan total belanja diketahui. Laporan selanjutnya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan sebab-sebab terjadinya perubahan modal perusahaan pada suatu periode. Bisa dilihat contohnya laporan perubahan modal. Di sana terlihat modal awal bonus di awal bulan sejumlah 3 juta, ditambah dalam
operasional selama 1 bulan labanya 9.400.000 dikurangi pengambilan untuk kepentingan pribadi milik perusahaan yaitu PT sejumlah 750.000 sehingga diketahui penambahan modal selama 1 bulan yaitu 20.750.000. Pada akhir bulan tanggal 31 Januari, modal Genius yang awalnya 35 juta setelah ditambah dengan penambahan modal 2.750.000, modal akhir pada tanggal 31 Januari 2020 adalah 34.750.000. Yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang digunakan sebagai indikator jumlah, waktu, dan kepastian arus kas pada masa depan. Dilihat infonya pada halaman 32. Kita lihat di sini. Dari laporan arus kas tersebut, melihat proyeksi aliran kas dalam 1 tahun ditunjukkan dari 12 bulan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Di sini terdapat aliran kas cash inflow yaitu perputaran uang masuk dan cash outflow yaitu perputaran uang keluar. Kita lihat pada bulan pertama penjualan itu penghasilan dari penjualan berjumlah 60 juta dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12 jumlah penjualan setiap bulan angka 60 juta. Biaya yang dikeluarkan setiap bulan atau cash outflow setiap bulan sama. Yang pertama yaitu gaji karyawan 3.400, kelurahan 1.500.000, biaya listrik 500.000, biaya telepon 400.000, kemudian biaya bahan baku, biaya umum. Jumlah total biaya yang dikeluarkan yaitu sejumlah 58.920 dan biaya ini hampir sama setiap bulan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Bulan pertama dari penghasilan 60 juta dari penjualan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan 58.920, maka diketahui ada defisit sejumlah 1.080.000. Saldo akhirnya diketahui 1.080.000 dan saldo ini disimpan. Saldo akhir bulan 1 merupakan saldo awal dari bulan berikutnya. Perhitungannya sama setiap bulan dari bulan ke-2 sampai bulan ke-12 sehingga pada bulan ke-12 diketahui bahwa saldo akhir dari bulan pertama sampai bulan ke-12 diketahui berjumlah 16 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan laba per tahun 16,80. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat yang pertama yaitu untuk memberikan informasi tentang harta yang dimiliki, 2 informasi tentang laba yang diperoleh perusahaan, 3 memperbaiki manajemen dari perusahaan, yang ketiga informasi tentang piutang perusahaan dan perusahaan, perubahan modal yang dimiliki perusahaan, informasi tentang kondisi keuangan dari perusahaan. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dapat dilakukan untuk mempertimbangkan setiap keputusan. Manfaat dari laporan keuangan yang pertama yaitu bagi karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa untuk karyawannya. Yang kedua bagi investor itu untuk melihat kemampuan perusahaan secara langsung dalam laporan keuangan. Investor dapat mempertimbangkan kelanjutan investor dalam perusahaan. Bagi pemerintah, dengan melihat laporan keuangan, pemerintah dapat menyusun tentang kebijakan pajak untuk meningkatkan ketahanan nasional. Untuk selanjutnya, untuk silakan mengerjakan latihan soal yang saya tampilkan di dalam slide hari ini. Di sana diketahui bahwa CCGG Anugrah bergerak di bidang catering selama bulan Januari 2020, memiliki data transaksi sebagai berikut. Dari data tersebut, silakan dibuat data transaksinya. Yang pertama, buatlah pencatatan transaksi keuangan, 2 neraca, 3 laporan laba rugi, 4 laporan perubahan modal atau kuitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi tentang pencatatan transaksi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.